Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Ekonomi, program studi akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, perkenalkan diri saya sebagai ketua kelompok atas nama Arham dan beberapa teman anggota kelompok saya. Halo, saya Herda. Halo, saya Nur Fadila. Halo, saya Dina Mariana. Halo, saya Gugun. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan materi pangkat dan akad dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian perpangkatan, di mana suatu ekspresi A pangkat N disebut A disebut basis dan N disebut pangkat. Jika N disebut bilangan bulat, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya. Jika kita bilangan rasional, yaitu misalnya kita kasih contoh 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2, yaitu 4, dan 4 kali 2 8. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kaidah perpangkatan. Nah, di sini di mana mempunyai satu rumus, yaitu jika basis A sama dengan pangkat N dikali basis A pangkat N sama dengan basis A dikali pangkat N ditambah N. Nah, dalam hal perpangkatan, jika dihadapkan dengan perkalian, maka pangkat yang ini langsung saja kita tambahkan. Nah, misalkan contoh, langsung saja pada contohnya, yaitu contohnya yaitu 6 pangkat 4 dikali dengan 6 pangkat 7 sama dengan, pada rumus yang pertama, pada rumus di atas kan sudah dijelaskan bahwa dalam hal perpangkatan itu, jika dihadapkan dengan perkalian, maka langsung saja pangkat yang ini kita tambah dengan pangkat yang ini, maka hasilnya adalah 4 tambah 7 sama dengan 11, yaitu 6 pangkat 11. Rumus yang kedua yaitu mengenai pembagian, di mana basis A di pangkat N dibagi dengan basis A pangkat N sama dengan basis A pangkat N dikurang N. Di sini kebalikan dengan yang tadi, di mana pada rumus yang pertama, yaitu jika dihadapkan dengan perkalian maka pangkatnya akan ditambah, sedangkan dalam hal pembagian pangkatnya akan dikurang. Nah, langsung saja pada contoh soal, yaitu 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4, kita ikut rumus, yaitu N dikurang N, yaitu N-nya yang ini, N-nya yang ini. 4 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 4, karena langsung dikurang, yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Lanjut kepada rumus ketiga dari kaidah perpangkatan, yaitu dalam kurung basis A pangkat N dikali dengan pangkat N sama dengan A dikali pangkat N dikali pangkat N. Pada contoh soalnya, yaitu dalam kurung 3 dikali pangkat 2 dikali 3 sama dengan, di sini kita kalikan pangkat itu sendiri dengan pangkat ini dengan pangkat ininya, yaitu 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 6, karena 2 kali 3 sama dengan 6.
Baik, setelah kita membahas terkait perpangkatan yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan terkait akar itu sendiri. Di mana pada penjelasan perpangkatan sebelumnya, di mana bentuk A per N, di mana nilai A atau nilai basis itu sendiri tidak sama dengan 0. Dan N atau pangkat itu sendiri selalu menghasilkan bilangan positif dan bilangan negatif. Pada pangkat atau N dalam bentuk A pangkat N itu selalu ditunjukkan dalam bilangan rasional. Ingat, bilangan rasional adalah bilangan sembarangan yang selalu ditunjukkan oleh dua pembagian bilangan bulat, di mana P per Q untuk P tidak sama dengan 0. Serta yang kedua yaitu P dan Q itu selalu dicatat dalam bilangan bulat. Nah, selanjutnya pengembangan kaidah-kaidah perpangkatan untuk pangkat suatu pecahan yaitu bilangan rasional itu menghendaki agar bentuk basis angka pangkat P per Q itu didefinisikan sesuai dengan kaidah-kaidah perpangkatan yang berlaku. Misalnya, ada suatu ekspresi dalam bentuk basis A pangkat 1 per N. Nah, di mana bentuk pangkat basis A pangkat 1 per N itu disebut akar pangkat N sama dengan A dan disimbolkan sebagai pangkat N akar A. Kedua yaitu jika A per 1 pangkat 3 menunjukkan akar pangkat 3 dari A, ditulis yaitu pangkat 2 akar A. Ketiga yaitu A pangkat 3 per 4 menunjukkan akar pangkat dari 4. Nah, akar 3 ini akar 4 ini ditulis jadi akar 4 yaitu seperti ini contohnya. Pangkat 2 akar A pangkat 3. Contoh kasus yang pertama yaitu di sini sudah ada rumusnya yaitu pangkat M per akar A pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Contohnya yaitu jika M ini adalah pangkat M ini adalah 3 akar 4. Nah, sama dengan pangkat 3 akar 2 pangkat 2. Nah, 4 ini berasal dari sini, disederhanakan yaitu 2 pangkat 2 yaitu 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, hasilnya itu 2 pangkat 2 per 3. Nah, kemudian jika dihadapkan oleh contoh kasus misal di nomor 1 pangkat M akar A dikali B. Nah, di contoh kasus seperti ini itu untuk cara menyelesaikannya kita pisahkan antara basis A dan basis B. Contohnya sama dengan pangkat M di basis A dikali dengan pangkat M akar pangkat basis B. Seperti ini untuk cara penyelesaian dari pangkat M akar A dikali B. Nah, kemudian untuk contoh bilangan rasionalnya yaitu kita ambil contoh misalnya nomor 1 untuk pangkatnya 3 akar 8 dikali 27. Nah, jika dihadapkan contoh kasus seperti ini, maka untuk cara penyelesaiannya kita lihat di contoh soal seperti ini. Nah, untuk caranya yaitu kita tetap tulis pangkatnya, pangkat 3 akar. Untuk 8 itu bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 3.
yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 dan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian kita kali, pangkatnya tetap kita tulis 3, kemudian pangkat untuk basis 27 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Nah, karena 3 kali 3 itu sama dengan 9 dan 9 kali 3 itu sama dengan 27. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk cara penyelesaian selanjutnya, karena pangkatnya sama, jadi kita hapus saja, maka sisa 2 dikali 3. Nah, untuk 2 kali 3 itu sendiri sama dengan 6. Nah, seperti itu untuk contoh kasus dari kaidah perpangkatan akar. Baik, jika kita dihadapkan pada contoh kasus dalam soal bentuk akar, di mana M akar A sama dengan A pangkat 1 per M. Jika kita ubah bentuk ke dalam bilangan rasional, yaitu di mana M kita tuliskan contohnya itu yaitu 4 akar 16 sama dengan nilai A-nya adalah 16 pangkat 1 per M. Nilai M-nya itu adalah sama dengan 4. Nah, jika kita sudah berada pada tahap seperti ini, maka selanjutnya itu angka 16 ini dapat kita sederhanakan, yaitu akar berapa yang dapat menghasilkan 16, yaitu 2 akar 4. 2 akar 4. M-nya nilainya kita kasih turun, yaitu per 4. Nah, karena pangkatnya sudah sama, langsung saja kita coret. Maka nilai basisnya yaitu adalah sama dengan 2.